Jakarta Pusat berdiri sejak tahun 1988. Dengan bertambahnya tahun dan perkembangan zaman, Man 3 Jakarta Pusat berkembang pesat dengan prestasi-prestasi gemilang yang diraih. Sekolah yang berdekatan dengan kantor kecamatan ini terletak di Jalan Rawasari Selatan, Kompleks Perkantoran Rawa Kebo, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Man 3 Jakarta Pusat yang baru beroperasi pada tanggal 18 Mei 1992 memiliki segudang siswa maupun siswi berprestasi dalam segala bidang, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Pembelajaran yang aktif dan dukungan para guru juga karyawan, Man 3 Jakarta Pusat dapat melahirkan penerus bangsa yang berkualitas, konsisten, kritis, dan berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak buka masker. Silakan. Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di Man 3 Jakarta? Ya, di Man 3 itu semenjak Februari 2019 sampai sekarang. Itu sudah 3 tahun 2 bulan. Yang kedua, apa visi dari Man 3 Jakarta Pusat? Visi dan misinya itu bahwa madrasah kami ini Man 3 itu punya visi, ya, itu unggul, dipercaya, dan berkualitas, ya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran, dan nilai positif lainnya di sekolah Man 3 Jakarta Pusat? Ya, sepengamatan Bapak itu pertama dari sisi kebersihan, keindahan itu sudah jauh berbeda ketika Bapak datang tahun 2019 dengan saat sekarang yang Anda bisa saksikan. Itu sudah lebih indah, lebih bersih, dan seterusnya. Kalau untuk konsep kejujuran, kami sampaikan kepada para guru untuk disampaikan kepada peserta didik. Pertama, kejujuran dalam memperoleh prestasi belajar. Bapak sampaikan bahwa nyontek itu haram. Maka kalau ada prestasi atau nilai yang tinggi dari nyontek, itu sebenarnya bukan prestasi yang sesungguhnya dan bernilai haram. Pertanyaan keempat, apa harapan Bapak untuk sekolah Man 3 Jakarta Pusat ke depannya? Harapan Bapak untuk Man 3 Kota Jakarta Pusat, karena Man 3 ini sebagai satu-satunya Man di Kota Jakarta Pusat, maka Man 3 ini harus menjadi contoh, terutama di Kota Jakarta Pusat, karena satu-satunya Man, ya, baik dari sisi prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, tetapi itu juga tidak hanya terbatas di Kota Jakarta Pusat. Kami Man 3 itu harus is the best, harus paling depan, berkualitas, berprestasi untuk DKI, ya. Jadi bersaing dengan Man 1 sampai Man 22, termasuk sampai ke tingkat nasional. Oleh karena itu Man 3 sudah pernah menjuarai, ya, kompetisi sains madrasah di bidang mata pelajaran geografi sebagai juara tingkat nasional itu di tahun 2020,
dan di tahun 2021 geografinya di tingkat DKI ya, Provinsi DKI Jakarta itu juga juara. Ke depan kami akan tetap mempertahankan KSM Geografi dan kami juga akan mengembangkan mapel yang lain agar menjadi juara baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional ya. Kemudian juga non akademik ya, semacam ada robotik, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan ekskul yang lain ya, ada paskibra dan sebagainya. Kami akan mentargetkan menjadi juara di tingkat provinsi minimal. Apa saja tugas wakil kepala sekolah bidang humas? Baik, untuk kepala sekolah bidang kehumasan itu tugasnya diantaranya adalah tentu terkait dengan penyusunan program-program kehumasan. Kemudian kalau ada kerjasama dengan pihak luar, maka MOU itu juga dilakukan. Jadi mengadakan MOU atau perumusan MOU dengan pihak luar, institusi luar yang terkait kerjasama dengan Mandika Jakarta. Kemudian juga kaitannya dengan alumni adalah penelusuran para alumni Mandika Jakarta. Nah, itu menjadi satu tugas yang supaya pendataan alumni itu bisa lebih terdata. Kemudian terkait dengan komite, ya itu juga di bidang kehumasan mengkoordinasi dan koordinir kegiatan-kegiatan yang terkait dengan komite sekolah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi sekolah, kemudian informasi-informasi kegiatan-kegiatan sekolah itu juga dilakukan melalui bidang kehumasan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan informasi atau pemberian beasiswa kepada siswa-siswi Mandika Jakarta. Itu juga dilakukan melalui koordinasi dengan bidang kehumasan. Kebijakan apa yang pernah dikeluarkan oleh wakil kepala sekolah bidang humas? Kalau kebijakan secara langsung tidak ada ya, karena kebijakan sekolah itu pada dasarnya harus dikeluarkan oleh kepala sekolah. Jadi wakil bidang kehumasan fungsinya hanyalah sebagai pembantu kepala sekolah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kehumasan. Jadi kebijakan yang sifatnya keputusan langsung, itu langsung di bawah kepala sekolah. Ibaratnya kalau kayak di pemerintahan itu kepala sekolah adalah presidennya, nah menterinya, nah itu kan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi keputusan-keputusan yang dikeluarkannya ya, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh kehumasan itu harus atas persetujuan kepala sekolah. Hubungan wakil kepala sekolah bidang kehumasan dengan wakil kepala sekolah bidang lainnya itu apa? Ya, namanya wakil bidang kehumasan, berarti kan hubungan masyarakat. Jadi yang di sini yang dijembatani bukan saja hubungan antara sekolah dengan masyarakat, tapi juga segala macam komponen yang ada di sekolah. Jadi kehumasan itu merangkul baik akademik, kurikulum, kesiswaan maupun sarana prasarana. Jadi ya hubungannya itu saling terkait. Kehumasan seperti yang sudah dijelaskan tentang apa penugasan dari wakil kehumasan, itu diantaranya adalah memberikan informasi-informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, baik secara kegiatan akademik maupun kegiatan yang sifatnya kesiswaan. Juga memberikan informasi ini baik kepada guru, siswa maupun kepada orang tua melalui komite sekolah. Jadi harus saling terkait dan saling bekerja sama. Saya mau mewawancarai Bu Hanum terkait kesiswaan di Mandika Jakarta. Yang pertama, untuk saat ini berapa sih jumlah murid di Mandika Jakarta? Murid di Mandika Jakarta pada tahun pelajaran 2021-2022 itu jumlahnya ada 714 siswa ya. Laki-lakinya ada 288 dan perempuannya ada 426. Lalu yang selanjutnya apa aja sih yang Ibu urusin dalam bidang kesiswaan di Mandika Jakarta? Yang paling utama, yang pertama karena kita mengurusi siswa ya, itu tata tertib ya. Kemudian yang kedua pengembangan bakat minat, dan yang ketiga adalah bagaimana dari bakat dan minat tadi
dikembangkan prestasi dari setiap siswa. Kayak tata tertib pengembangan bakat minat itu meliputi apa aja sih? Ya, tata tertib yang jelas yang pertama kali itu kait dengan kedisiplinan. Bagaimana setiap siswa itu dapat hadir sebelum waktu. Kalau tepat waktu itu kan pada jamnya, misalnya jam 6.30 itu tepat waktu. Tapi kalau sebelum waktunya jam 6.30 itu berarti sudah ada di sekolah gitu ya. Kalau lewat dari 6.30 berarti terlambat. Itu dari sisi kedisiplinan. Kemudian selama mengikuti pelajaran dia juga harus selalu hadir di dalam kelas ya, atau mengikuti arahan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, disiplin yang lainnya adalah terkait dengan kebersihan ya, kebersihan. Jadwal piket yang sudah disepakati ya oleh wali kelas dan teman-teman dalam kelasnya itu wajib ditaati ya, sehingga kebersihan kelas dan ruangan di sekitar kelas itu menjadi tanggung jawab dari siswa yang ada di kelas tersebut ya. Nah, kemudian atau yang kaitannya dengan seragam ya, disiplin terkait dengan seragam ya. Memang kita berbeda dengan siswa yang ada di luar negeri barangkali ya. Kalau di kita di Indonesia itu siswa pasti ada kaitannya dengan kedisiplinan dalam hal seragam. Jadi seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat sudah ada ketentuannya dan para siswa wajib mengikuti ketentuan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kesiswaan itu mengurusi pengembangan bakat dan minat dari siswa tersebut gitu ya. Apalagi tidak mungkin ya, tidak semua siswa itu unggul dalam bidang akademik ya. Ada siswa-siswi yang memang kategori keterampilan di luar akademiknya itu bagus ya. Dan sayang sekali kalau misalnya itu tidak dikembangkan. Maka dari itu di MAN 3 Jakarta pengembangan bakat dan minat itu disediakan dalam wadah ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler itu banyak ya, cukup kalau di tahun ajaran 2021-2022 ini itu ada sekitar 15 ekstrakurikuler. Ya, salah satunya jurnalistik manding ini. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pengembangan bakat dan minat itu ada siswa itu diarahkan untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik ya. Berbagai event, berbagai lomba hendaknya diikuti oleh para siswa yang ingin bakat dan minatnya itu berkembang dengan baik gitu ya. Tapi selain lomba-lomba di bidang akademik atau non akademik, prestasi siswa juga bisa dilihat dari keaktifannya dalam leadership ya, dalam keorganisasian, apakah itu di OSIS maupun di kepemimpinan dalam ekstrakurikuler lainnya ya. Jadi tidak terbatas kepada prestasi di bidang akademik saja. Bahkan di tahun 2022 ini ya, Bapak Kepala MAN 3 Jakarta itu mencanangkan program PPM, praktik pengabdian masyarakat. Jadi ilmu yang sudah diperoleh di MAN 3 Jakarta ini hendaknya dapat juga berguna ya, atau disampaikan kepada masyarakat ya. Tahapan pertamanya ini di bulan Ramadan ini, para siswa-siswi MAN 3 Jakarta terjun ke lapangan di bulan Ramadan. Misalnya mereka menjadi imam sholat fardu atau menjadi imam sholat tarawih, kemudian mereka memberikan kultum ya, atau tausiah, berlatih seperti itu di masyarakat. Juga ada kegiatan lainnya ya, mengabdi kepada masyarakat itu mengajarkan ya, mungkin anak-anak kecil gitu ya, baca tulis Al-Quran, BBQ ya, belajar baca Al-Quran gitu ya, seperti itu. Nah, ini hendaknya siswa-siswi MAN 3 ada yang memang bakat minatnya di bagian pengajaran Al-Quran, dan ini bagian dari prestasi juga ya, prestasinya kepada masyarakat. Pertanyaan terakhir, berapa ekskul yang bisa diikuti di MAN 3 Jakarta? Kalau ekskul wajibnya itu ada pramuka ya, dilaksanakan setiap hari Rabu ya setelah pulang sekolah. Ekskul pilihan itu maksimal 2 ya. Sebetulnya bisa semua ekskul diikuti, tapi ada keterbatasan ya, keterbatasan waktu ya. Jadi 2 saja yang bisa menjadi pilihan. Ya, kenapa 2? Biar dia fokus. Idealnya sih 1 saja. Jadi kalau dia mau ngambil paskibra ya paskibra saja ya. Alhamdulillah tahun ini
siswi MAN 3 Jakarta ada 1 tuh yang lolos seleksi ya Paskibra di tingkat DKI Jakarta ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, saya mau bertanya nih Bu, apakah saat tahun ajaran baru nanti MAN 3 akan memakai kurikulum Merdeka atau kurikulum yang ada pada saat ini yaitu K13? Ibu izin buka masker ya. Pada tahun ajaran baru nanti kemungkinan itu akan memakai 2 kurikulum dan itu pun masih tergantung keputusan dari Kanwil apakah nanti kelas 10 ini kita menggunakan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka, tapi pada saat ini masih disebut dengan kurikulum prototype. Kenapa disebut kurikulum prototype? Karena di situ masih uji coba. Setelah uji coba, nanti setelah 3 tahun uji coba nanti baru dipastikan oleh pemerintah apakah kita bisa menggunakan kurikulum Merdeka itu. Nah, untuk kelas 11 dan 12 masih sama menggunakan kurikulum 2013. Lalu, apakah keunggulan dari kurikulum yang diterapkan di MAN 3 saat ini? Keunggulan yang di kurikulum yang di MAN 3 ini adalah kurikulum berbasis riset ya untuk MAN 3, karena MAN 3 sudah ditetapkan oleh Kanwil sebagai madrasah riset dan kurikulum muloknya itu sudah ada materi risetnya dan insya Allah bisa ikut lomba yang madrasah riset itu ya. Semoga MAN 3 bisa maju nanti. Amin. Amin. Oke Bu, menurut Ibu nih, hal apa yang harus diperbaiki dari kurikulum yang sebelumnya yaitu K13? Yang harus diperbaiki dari kurikulum K13 yaitu bagaimana bisa membuat anak-anak itu atau siswa lebih nyaman belajar, itu masih belum diterapkan memang di kurikulum 13 karena penekanan di kurikulum 13 itu masih berbasis pada KKM. Kalian tahu kan KKM itu apa kan? Jadi target KKM-nya harus 75 misalnya seperti itu kan. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe yang nanti akan diterapkan itu tidak ada lagi nanti yang namanya KKM seperti itu. Nah, ini yang terakhir Bu, konsep apa yang akan ditampilkan untuk kurikulum selanjutnya? Konsep yaitu Merdeka Belajar dan Menyenangkan, itu konsepnya bagi siswa. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah? Nah, jadi sarana prasarana yang ada di sekolah ini kan sarananya barangkali alat penunjang di dalam pembelajaran yang bersifat bergerak kali ya. Misalnya yang dipakai untuk pembelajaran proses pembelajaran gitu ya. Misalnya komputer, kemudian Infokus, kemudian yang lainnya peralatan-peralatan yang ada di lab gitu ya untuk menunjang praktek, kemudian alat-alat olahraga, masih banyak yang lainnya ya sarananya. Kemudian barangkali di masjid juga ya sarananya ada. Kemudian prasarana itu yang menunjang di dalam proses pembelajaran, misalnya kondisi lapangan. Alhamdulillah lapangan MAN 3 cukup luas lah gitu ya, ada lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis sebetulnya ada, cuma sekarang dipakai kantin ya, jadi udah nggak ada lagi. Kemudian kita punya MAN 3 punya lab yang sebetulnya udah mewakili itu, dari ada lab biologi, lab fisika, kimia, lab bahasa, kemudian juga masjid cukup baik lah prasarananya itu ya, menunjang. Mudah-mudahan nanti ke depannya sarana prasarana lebih lengkap lagi dan barangkali nanti bisa ada sarana yang lebih baru lagi untuk menunjang proses pembelajaran. Oh iya, ditambah lagi dengan ini WiFi sekarang ya. Alhamdulillah setiap ruangan sekarang sudah terpasang WiFi. Itu juga sama untuk memproses menunjang pembelajaran siswa dan juga guru. Berapa banyak kelas yang ada di MAN 3? Nah, jadi jumlah ruang kelas itu 21 ya. Tahun ajaran kemarin 21. Nah, sekarang kita mau menerima siswa 6 kelas. Berarti berkurang 1 jadi 20. Kalau ruang kelasnya ya. Tapi ruang-ruang yang lain kan ada ya. Jadi ada 20 ya. 20 ditambah ruang kesenian. Pada saat
pandemi saat ini, apakah di Mandika Jakarta para siswa dan siswi beserta guru menjalankan protokol kesehatan dengan baik? Alhamdulillah ya, jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, ketika kita masuk ke PJJ ya, begitu juga ke PPM yang terbatas, semua yang ada di lingkungan sekolah mengikuti aturan dari pemerintah, ada protokol kesehatan, dan bisa dilihat kan di atas ya, di lingkungan sekolah ada wastafel, kemudian juga ada sanitizer ya, dan anak juga diwajibkan memakai masker ya. Itu masih berjalan ya, belum ada belum ada himbauan untuk dicabut istilahnya, itu juga memakai masker lagi, masih berlanjut ya. Kita lihat aja nanti ke depannya kayak apa. PIKR adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. PIKR merupakan salah satu wadah yang diperoleh dari program genre yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja itu sendiri. Kira-kira ICT itu apa sih? ICT singkatannya adalah Information, Communication, and Technology. Biasanya kegiatan ICT itu ngapain aja sih Kak? Nah, di dalam ICT ini kita ada mempelajari robotik, lalu belajar multimedia, dan juga belajar teknologi zaman sekarang. Di ICT kita pernah menjuarai apa aja sih Kak? Sampai saat ini, ICT telah menjuarai MRC tingkat nasional tahun 2020 kemarin dan berhasil mencapai 12 piala di dalam 6 kategori, diantaranya ASP, Line Follower, Math Solving, lalu ada kreatif, Sumo IoT, dan IoT. Tidak sampai situ saja, ICT juga pernah menjuarai tingkat internasional, yaitu di Singapura tahun kemarin.
Jakarta Pusat dapat berkembang dengan baik ke depannya dengan mengutamakan prinsip agama, keloyalan, dan melahirkan sejumlah siswa-siswi yang mengharumkan nama sekolah, negara, dan agama.